Bab 7. Dalam mempelajari persoalan roh. Dalam mempelajari persoalan roh, ada hal yang penting bahwa kita harus memperhatikannya. Jika kita hanya mempelajari perjanjian lama, akan ada pertentangan dengan perjanjian baru, dan ketika kita hanya mempelajari perjanjian baru, akan ada juga pertentangan dengan perjanjian lama. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan masing-masing dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kita harus mengingat bahwa pelajaran dari perjanjian baru berbeda dengan pelajaran dari perjanjian lama. Biasanya, ahli Alkitab menafsirkan firman perjanjian lama tidak berbeda dengan firman perjanjian baru. Tentu saja, beberapa ayat memiliki arti yang sama, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan besar di antara kedua perjanjian tersebut, seperti seumpama langit dan bumi, matahari dan bulan, hakikat dan bayangan, kenyataan dan gambaran. Apabila kita mengerti hal ini, kita akan menemukan kebenaran yang mendalam dari perjanjian baru melalui perjanjian lama yang adalah bayangan, tanpa perselisihan di antara keduanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus telah menulis, Efesus pasal 3 ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Rasul Petrus telah berkata, 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dua firman yang di atas menunjukkan bahwa kita harus mempelajari dua perjanjian dengan cara yang berbeda. Perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang akan datang pada zaman perjanjian baru, sedangkan perjanjian baru adalah kenyataan untuk mengajarkan kebenaran mendalam yang dinyatakan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi oleh Roh Kudus. Sesungguhnya, Perjanjian lama berfungsi sebagai bayangan untuk menunjukkan apa yang akan datang pada zaman perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu merupakan ajaran bagi orang yang berasal dari tanah, yakni ajaran untuk kesenangan dan rahmat jasmani bagi rakyat biasa. Ada tertulis, Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Rahmat yang mereka terima karena menaati Tuhan adalah hanya kemakmuran duniawi. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Yesus telah berkata, Markus pasal 10 ayat 23, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada waktu perjanjian lama hidupnya lama adalah berkat, tetapi dalam perjanjian baru matinya setiap hari untuk Kristus adalah berkat. Dengan demikian, dalam mempelajari persoalan roh, kita harus mengerti bahwa ada perbedaan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan kata lain, zaman perjanjian lama adalah zaman malam, hanya seperti cahaya bulan yang samar karena pantulan cahaya matahari, yaitu perjanjian baru yang akan datang kemudian. Jadi tidak mudah mengungkapkan kebenaran tentang roh secara jelas. Akan tetapi, cahaya bulan yang samar telah berlalu, dan cahaya matahari telah terbit. Perjanjian baru telah jelas menunjukkan kebenaran tentang roh, yang terlihat secara samar. Jika kita hanya melihat perjanjian lama, sepertinya roh manusia akan hilang lenyap sesudah kematian. Tetapi dalam perjanjian baru dijelaskan dengan tepat bahwa roh manusia akan tetap hidup bahkan sesudah kematian. Tetapi hanya melalui perjanjian baru, kita tidak dapat mencapai kesimpulan yang nyata. Dengan cara menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bisa menemukan dasar-dasar tentang roh
dan mencapai kebenaran yang sempurna. Dasar-dasar tentang roh adalah dari mana roh kita berasal. Jika kita menyadari persoalan ini, kita akan mendapat kebenaran yang sempurna yang tidak ada pertentangan. Sekarang, marilah kita mempelajari bagaimana roh itu dijadikan dan berasal dari mana.